Halo para pejuang P3K Bidian 2024, kali ini kita bahas tentang FR soal hari pertama P3K Bidian 2024. Kita mulai soal pertama. Pada tahun 2022, Kemenkes telah memperkenalkan vaksin baru yaitu RV atau rotavirus. Vaksin ini diberikan untuk mencegah diare pada anak. Bagaimanakah cara pemberian vaksin RV tersebut? A. Intramuskular, B. Subkutan, C. Intrakutan, D. Oral, E. Suntikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rotavirus itu adalah imunisasi untuk mencegah diare berat pada bayi, diberikan 3 dosis usia 2, 3, dan 4 bulan dengan cara ditetes ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, yaitu oral. Baik, kita lanjut soal kedua. Hasil SDIDTK menggunakan KTSP didapatkan bahwa nilai interpretasinya adalah 8, artinya meragukan. Apakah tindakan yang dapat diberikan pada ibu? A. Lanjutkan stimulasi sesuai usia anak. B. Kunjungan ulang 2 minggu lagi. C. Berikan pujian pada ibu. D. Berikan pujian pada anak. E. Kunjungan ulang 1 minggu lagi. Nah, jawabannya adalah D. Kunjungan ulang 2 minggu lagi. Kenapa bukan simulasi usia anak? Untuk interpretasi 8 tidak meragukan, pertama itu distimulasi sesuai dengan poin mana atau poin pertanyaan yang belum bisa. Kemudian akan dilakukan kunjungan ulang 2 minggu lagi untuk dievaluasi. Nah, jika nanti 2 minggu sekalian sesuai dengan nilainya naik 9 ke 10, maka ini sudah sesuai dengan usia, sesuai dengan perkembangan di usia anak tersebut ya. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Tempat pembuangan jarum suntik akan dibuang jika penuh. A. Jika setengah bagian, B. 2/3 bagian, C. 3/4 bagian, D. 1/3 bagian, E. 2/4 bagian. Nah, pembuangan jarum suntik jika telah penuh. Pembuangan jarum suntik yaitu safety box ya teman-teman. Ini akan dibuang jika sudah penuh 2/3 bagian ya. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, berapa lamakah cuci tangan menggunakan hand rub? A. 10 detik, B. 10-20 detik, C. 20-30 detik, D. 30-40 detik, E. 40-60 detik. Hand rub ini merupakan antiseptik yang 70%-nya itu alkohol ya. Lama cuci tangan menggunakan hand rub itu adalah 20-30 detik ya teman-teman. Oke, next soal. Seorang pasien dilakukan penilaian GCS dengan hasil E4, V5, M6. Apakah interpretasi kesadaran pada pasien tersebut? A. Apatis, B. Delirium, C. Somnolen, D. Komposmetis, E. Sofor. Nah, ini adalah kesadaran pada pasien berdasarkan penilaian GCS ya. Dan hasilnya adalah E4, E5, V5, M6. Nah, 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 15 ya. Nah, 15 itu maka jawabannya adalah komposmetis ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah penurunan kesadaran berdasarkan GCS ini itu ada I untuk I, V untuk verbal, dan M untuk motoriknya. Untuk nilai E itu skor maksimalnya adalah 4, untuk V maksimalnya adalah 5, untuk M motorik itu nilai maksimalnya itu adalah 6 ya. Jika pasien bisa dapat membuka mata secara spontan itu nilainya 4 untuk E, buka mata dengan perintah nilainya 3, kemudian buka mata dengan rangsangan nyeri itu 2, dan tidak buka mata itu 1. Sedangkan untuk verbal, untuk orientasi baik itu nilainya 5, bingung atau berbicara mengacau itu 4, kata tidak sesuai atau tidak tepat itu 3,
Respon dengan gerak itu nilainya 2 dan tidak ada respon itu nilainya 1 ya. Untuk motorik jika mengikuti atau mematuhi perintah nilainya 6, di lokasi itu sendiri itu 5, kemudian terhadap rangsangan sendiri itu 4. Terus yang selanjutnya nilainya 3 ya. Jika ekstensi abnormal itu nilainya 2, tidak ada gerakan atau respon itu nilainya 1 ya. Nah, ini yang tadi E-nya itu 4, P-nya 5, M-nya 6. Jadi penilaiannya adalah 15, maka skala skornya ada di sini ya di bawah. Untuk GCS-nya 15 sampai dengan 14 sampai 15 itu komposmetis, 13 sampai 12 itu apatis, 11 sampai 10 itu delirium, nilai GCS 9 sampai 7 itu somnolen, kemudian 6 sampai 5 itu sopor, itu koma ya, selanjutnya koma. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu sebagai bukti legalitas bahwa seorang bidan memang mengetahui ilmu kebidanan dan terdata dalam database tenaga medis yang masih aktif bekerja, seorang bidan harus mempunyai STR. Apakah yang harus dilaksanakan bidan untuk mendapatkan STR? A. Telah bekerja, B. Uji kompetensi, C. Uji legalitas, D. Bedside teaching, E. Pengabdian. Nah, STR ini didapatkan jika telah melakukan uji kompetensi atau UKOM. Jadi jawabannya adalah B ya. Soal berikutnya, seorang ibu hamil 3 bulan datang ke puskesmas dengan keluhan mual muntah. Apakah asuhan yang dapat diberikan oleh bidan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, di sini ditanyakan adalah asuhan 3 bulan dengan mual muntah. Kita tahu mual muntah ini dengan kaitannya dengan hiperemesis gravidarum ya. Walaupun di soal tidak dijelaskan apakah ini hiperemesis atau hanya mual muntah. Jika dilihat dari opsi jawaban, maka jawaban yang paling ini adalah anjurkan konsumsi makanan rendah lemak. Kenapa? Ini adalah jawaban yang benar karena makanan yang tinggi lemak erat kaitannya dengan peningkatan hormon estrogen ya, menunda pengosongan lambung, juga menghambat protein, di mana protein ini dibutuhkan untuk pertahanan aktivitas lambung, dan ini semua erat kaitannya dengan terjadinya hiperemesis ya. Kenapa bukan option yang rendah protein? Karena pada ibu hamil yang dibutuhkan adalah makanan tinggi protein ya. Kemudian bukan C, makanan menu seimbang, karena kita fokus pada keluhan mual muntahnya ya. Kemudian kenapa juga bukan D, konsumsi air putih 1 liter per hari? Karena untuk ibu hamil kita butuh banyak air putih ya, 1 hingga 2 liter. Jadi bukan option yang benar ya teman-teman. Oke, jadi yang benar adalah A ya. Oke, next soal. Ibu hamil 28 minggu dengan plasenta previa pada pemeriksaan USG di puskesmas ibu mengatakan tidak pernah keluar darah segar dari jalan lahir. Apakah asuhan yang tepat diberikan oleh bidan pada ibu hamil tersebut? A. Anjurkan ibu tidak koitus dan bekerja keras di rumah. B. Anjurkan untuk bed rest. C. Berikan tablet FE. D. Berikan Dufadilan. E. Berikan vitamin K. Kita lihat dulu kata kuncinya. Yang ditanyakan adalah pada ibu hamil dengan plasenta previa, usia kehamilannya 24 minggu. Nah, jawaban benernya adalah anjurkan ibu tidak koitus dan bekerja keras di rumah. Bekerja keras ini diperbolehkan bagi ibu hamil yang tidak dengan risiko apapun, kemudian tidak koitus karena pada sperma itu ada prostaglandin yang akan memicu kontraksi rahimnya. Nah, itulah kenapa ini merupakan adalah jawaban yang benar ya. Kenapa bukan D, anjurkan untuk bed rest? Karena dikatakan pada soal, ibu mengatakan tidak pernah keluar darah segar dari jalan lahir. Jadi ini bukan jawaban yang tepat ya.
Kemudian kenapa bukan yang option C, berikan tablet FE? Karena ibu hamil itu diberikan FE diberikan selama kehamilan ya. Kenapa juga jawaban D, berikan Dufadilan? Dufadilan diberikan untuk terapi jika keluar darah segar yang banyak ya. Begitu juga dengan vitamin K ya. Di soal ini tidak pernah keluar darah segar dari jalan lahir ya. Itulah kenapa option A merupakan jawaban yang paling benar ya. Seorang anak usia 4 tahun datang ke puskesmas dengan ibunya. Ibu mengatakan anak sudah diare lebih dari 14 hari dan tidak ada darah pada tinja. Dari hasil pemeriksaan, anak rewel dan mata cekung. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Pertanyaannya adalah diagnosa ya, di usia 4 tahun, diare lebih dari 14 hari ya, dan tidak ada darah pada tinja. Kemudian hasil pemeriksaan anak ini rewel dan mata cekung. Kita lihat pada tabel N bahwa dengan keluhan diare, jika lemah diare 14 hari, kita lihat tanda gejalanya dehidrasi. Apakah dia dehidrasi? Pada soal ini mata cekung merupakan tanda dehidrasi ya. Maka kita lihat bahwa dehidrasi termasuk di persisten yang berat ya. Maka adalah diare dengan persisten berat ya. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Seorang pasien dilakukan penilaian GCS hasil E3V4M5. Apakah interpretasi kesadaran pada pasien tersebut? Ini jika dikalkulasikan maka keseluruhan nilai adalah 12 ya. Dengan skala nilai 12 ini termasuk dalam klasifikasi apatis ya. Terima kasih, semoga teman-teman terbantu dengan adanya soal-soal ini. Jangan lupa subscribe ya. Thank you for watching.